Mudah-mudahan suara saya Kedengeran, Mbak. kedengeran ya, baik. Kita boleh mulai sekarang, Mas Fahri? Ya, Ya, silakan Mbak Senia. baik. Kalau begitu saya izin untuk membuka panel siang hari ini waktu Jakarta. Karena ini semua di mana-mana ya ternyata ya. Selamat siang untuk semua teman-teman yang hadir di panel siang hari ini. Saya perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Senia. Saya dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Hari ini saya kebagian jadi chair. Kita berada pada panel 2.13. Oh, ini ada notification. Sorry, kita ada di panel 2.13, peran media dalam gerakan feminisme di Indonesia. Nah, kita ada 4 presenter kita hari ini. Ini semua kayaknya kawakan sekali ya, supaya kita bisa menghemat waktu, supaya nanti kita punya waktu yang cukup panjang untuk bisa berdiskusi. Saya izin untuk menyapa Mbak Lufiana dari Konde, Mas Duki, selamat siang, Kak Sonya dari Kompas, dan juga ada Kak Anastasia dan Kak Sinta. Apakah semua sudah hadir? Ya, aman? Oke. Baik. Untuk itu saya boleh mempersilahkan Mbak Lufiana Arianti dari konde.co untuk boleh share screen, Mbak. Topiknya adalah perjuangan media perempuan alternatif dalam mengusung isu perempuan. Untuk Halo teman-teman, selamat siang semua, selamat malam yang ada di Amerika. Mbak Senia, suaraku kedengeran kah? Aman Mbak Lufi. Aman. Screen-nya juga kelihatan ya Mbak ya? Yes, aman. Oke, ya. Langsung mulai aja ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, teman-teman, karena saya mempresentasikan pertama, saya akan mempresentasikan soal perjuangan media perempuan alternatif dalam mengusung isu perempuan. Jadi, beberapa yang akan disajikan adalah munculnya media perempuan alternatif di Indonesia, yang kedua, tantangan media perempuan alternatif dalam mengusung isu perempuan, yang ketiga, langkah-langkah apa yang bisa mendukung media perempuan alternatif untuk kemajuan feminisme di Indonesia. Jadi pemaparan ini juga berdasarkan riset yang dilakukan konde.co dan juga pengalaman konde.co. Riset konde.co kemarin, konde.co baru-baru ini mengadakan riset pemetaan soal apa yang terjadi, situasi dan kondisi media alternatif perempuan di Indonesia, media perempuan Indonesia. Salah satunya media alternatif, dan yang lain adalah media mainstream, tapi saya akan menyajikan media alternatif perempuan Indonesia. Riset ini dilakukan oleh Nur Aini, ada di sini juga, Mbak Lestari Nur Hajati ada di sini juga Nani Afrida, tim konde.co, dan beberapa bahasan di sini akan mengambil beberapa dari sana, juga kemudian pengalaman konde.co dalam mengelola media alternatif. Media alternatif perempuan itu sudah hadir ketika sejak masa kolonial Belanda ya. Ada Sunting Melayu, ada Perempuan Bergerak, terus kemudian di masa-masa selanjutnya ada majalah Api Kartini, juga Berita Gerwani ya. Ini yang tahun 50-an. Ini didirikan oleh para aktivis perempuan seperti Ibu S.K. Trimurti. Jadi Ibu S.K. Trimurti dan teman-teman ini dulu kalau di dalam bukunya Saskia Wirenga, yang penghancuran gerakan perempuan Indonesia, teman-teman bisa baca ada 4 jurnalis dan penulis yang ada di masa itu. Jadi Sri Suharti Lasmi, satu lagi Sri Harti Lasmi, terus kemudian Sujinah. Ini Ibu Sujinah. Saya bertemu Ibu Sujinah ketika melonsing buku ini. Jadi Bu S.K. Trimurti dan 4 teman perempuannya ini kemudian mendirikan Api Kartini, Berita Gerwani, dan menulis di Harian Rakyat ya, memakai nama macam-macam. Salah satunya adalah Mak Ompreng. Jadi
Apa sih sebenarnya media alternatif? Media alternatif adalah media alternatif perempuan adalah media yang tidak berbasiskan pada bisnis, industri, kapital, dan secara konsisten memberikan pemikiran soal perempuan dan memperjuangkan isu perempuan. Ada teori dari Antonio Gramsci soal kontrahegemonik, atau John Downing ini menulis soal media alternatif tidak hanya sebagai alternatif, tetapi lebih dari itu, khususnya sebagai media yang diposisikan berlawanan dengan media massa yang dominan atau sebagai kontrahegemonik. Fiona Wiputri ada di sini juga menulis soal media alternatif dan menggunakan definisi dari Olga Gertz Bailey, Gord Chambers, dan Nicole Carpenter dalam 4 pendekatan. Jika dirangkum, media alternatif berarti media yang lahir dari suatu komunitas, berperan dalam mengkontra hegemoni yang selama ini disajikan media arus utama, dan memberikan ruang untuk kelompok minoritas bersuara, dan beberapa teori yang lainnya tentang media alternatif. Ini Jinai Gunnarsson Payne adalah researcher di Leeds University, UK, soal media alternatif. Jadi sebenarnya Jinai ini dia melakukan riset soal media-media alternatif feminis ya. Jadi dalam sebuah tulisannya dia menuliskan bahwa kalau di beberapa negara media alternatif feminis itu muncul di fase feminis gelombang kedua. Ada jurnal berita Of Our Backs sejak tahun 70, majalah feminis Inggris Spyright, surat kabar feminis Inggris Internasional Outright, dan stasiun radio feminis pertama yang mempromosikan diri Radio Rekel, dan lain-lain yang teman-teman bisa baca di sini. Lalu ada jurnal feminis independen Iran, juga revolusi Zain perempuan transnasional. Beberapa yang diungkapkan Zine ini, beberapa media alternatif, kemudian ada yang tumbang karena dia mengkritik kekuasaan. Terus kemudian di workshop Sarasean yang dilakukan Konde.co itu, kami mengumpulkan 16 media alternatif dan 16 media alternatif dan 9 media mainstream. Tapi saya lebih tekankan di sini kepada 16 media alternatif perempuan. Ternyata di Indonesia itu ada lebih dari 16 ya, karena yang hadir itu 16 gitu. Lebih dari 16 media alternatif perempuan yang kemudian memperjuangkan isu-isu perempuan. Tapi mereka punya problem. Jinai juga menyatakan dalam bukunya beberapa media-media alternatif itu punya problem dalam misalnya belum dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dia kontra hegemoni. Jadi ada yang menganggap penting tapi diabaikan, tapi ada yang menganggap itu kurang penting dan lain-lain. Nah, di Indonesia media-media alternatif ini muncul dan punya beberapa problem. Kalau media mainstream punya problem lama, gitu ada persoalan ketidakberagaman gitu ya, perjuangan perempuan yang masih alot gitu, kekerasan perempuan. Nah, ternyata media alternatif perempuan ini walaupun menuliskan isu-isu perempuan, tapi problemnya lumayan banyak. Digital Mama ID di Bandung yang pengelolanya berjualan roti untuk menghidupi medianya. Jadi pengelola Digital Mama ID ini berjualan roti untuk menghidupi medianya. Suluh perempuan berjualan kopi untuk mendukung medianya agar domainnya tidak mati. Kantong NTT di Kupang, ini dia bukan media perempuan, tapi media yang memperjuangkan perempuan karena ada desk khusus untuk perempuan, meminjam rumah seorang pendeta sebagai kantor dan untuk tidur 2 stafnya. Femini Aceh, Bincang Muslimah itu pengelolanya bekerja di tempat lain, terus kemudian menyumbangkan tenaga dan uang itu untuk media yang didirikannya, media feminis, media perempuan ya, media alternatif perempuan. Dan Marsina FM gonta-ganti pengelola ketika ada banyak buruh bermasalah karena Marsina FM adalah media alternatif buruh. Jadi ketika buruhnya di PHK, padahal pengelola Marsina dia akan berganti orang. Jala Surya dan media alternatif secara umum itu punya keterbatasan SDM. Jadi ada persoalan keterbatasan SDM, keterbatasan dana, juga kadang SDM itu minim untuk mengetahui perspektif perempuan secara lebih komprehensif gitu. Karena wacana ini adalah wacana cukup baru di Indonesia dibandingkan wacana-wacana hak asasi manusia pada umumnya gitu ya. Liputan-liputan perempuan, analisa, tulisan-tulisan perempuan gitu. Terus kemudian media perempuan yang lain yang sejak tahun 96 adalah jurnal perempuan tentu saja ya.
Di tahun 90-an, teman-teman banyak membaca jurnal perempuan, dan jurnal perempuan juga mengikuti dalam sarasehan ini. Nah, Konde.co saya akan menceritakan Konde.co. Konde.co itu berdiri karena tidak adanya diversity of content dan diversity of ownership. Jadi sedikit sekali pemilik media di Indonesia, kontennya juga tidak beragam. Terus kemudian ada teori komunikasi yang dipakai oleh media-media yang hingga saat ini masih berlaku ya. Jadi prominence, proximity gitu ya. Kelompok kota itu dianggap menarik. Terus orang terkenal, pejabat, selebritis dianggap menarik, sedangkan yang lain tidak menarik. Jadi kelompok marginal dianggap tidak menarik, kelompok perkotaan menarik, gaya hidup dianggap menarik, persoalan pedesaan tidak menarik. Dan Konde juga ingin menjadi media agar publik punya diskursus baru soal media, melawan cara pandang ya, atau Gina tadi mengatakan bahwa ini kontra hegemoni, yang mengatakan bahwa media alternatif tidak akan hidup, tidak akan sustain, akan bermimpi gitu. Jadi memang sebenarnya sama, jadi kontra hegemoni. Dua pekerjaan yang dilakukan Konde adalah yang pertama memperjuangkan konten perempuan dan kelompok marginal, yang kedua adalah memberikan support pada gerakan literasi media untuk gerakan sosial. Jadi memang tidak hanya menuliskan atau memproduksi konten, tapi juga memberikan support pada gerakan literasi media untuk gerakan sosial. Fase-fase ini, Konde mengalami fase-fase ini ya, di tahun 2016 misalnya, media yang berdiri dengan semangat dan donasi pendirinya gitu, terus kemudian dari yang belum punya kantor, dari volunteerism, terus dikasih honor, terus kemudian punya kantor, melakukan beberapa pekerjaan gitu ya, terus sekarang punya kantor, ada 11 stafnya gitu ya, terus punya strategi bisnis dalam tanda kutip, walaupun masih jangka pendek gitu ya, terus kemudian mengelola komunitas, berkolaborasi untuk peliputan, berkolaborasi dengan universitas dan lain-lain. Jadi perkembangannya tuh seperti ini kalau kita melihat Konde. Tapi ternyata Konde dan juga media-media alternatif lainnya itu bekerja dengan idealisme di lingkungan yang belum ideal. Jadi yang belum ideal ini adalah Konde itu seperti, atau media alternatif itu seperti dituntut harus sustain gitu ya, harus sustainability dalam jangka panjang, harus bisa nyari iklan, harus bisa menghidupi, harus bisa gitu. Nah ini kan di tengah kebijakan yang nggak ada. Jadi media alternatif itu kan tidak ada dalam kebijakan negara. Yang ada hanya media publik, media industri, media komunitas, dan kemudian media berlangganan gitu ya. Media alternatif itu tidak ada dalam kebijakan. Dan kita selalu dituntut untuk misalnya bertemu dengan lembaga yang akan mendanai pun pertanyaannya kan sudah punya kantor belum gitu ya, stafnya berapa. Walaupun itu bukan sesuatu yang penting banget gitu ya, tapi pertanyaan-pertanyaan itu kan selalu ada. Di satu sisi kita harus misalnya berkejar-kejaran mencari pendapatan, terus iklan yang sangat sedikit dibagi-bagi, tapi media perempuan ini punya kekhususan, yaitu mengelola media perempuan unik dan khusus gitu ya, tidak seperti media lain yang sangat umum, yang kita seperti berkejar-kejaran untuk dalam ini iklan, pendapatan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia itu masih minim pengakuan terhadap media alternatif gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang itu media apa ya? Itu media baru ya? Atau kadang-kadang tidak diundang dalam sebuah dianggap penting, tapi tidak diundang dalam sebuah acara-acara atau konferensi pers gitu. Jadi terus kemudian harus memberikan pemahaman pada pebisnis atau pendonor soal pentingnya media alternatif. Jadi apa sih pentingnya kita tuh harus terus-menerus untuk mengatakan bahwa kita penting gitu misalnya, atau kehadirannya penting gitu. Nanti Mas Ading bisa cerita soal ini ya, bahwa kalau di Eropa itu didanai oleh dana APBD gitu ya. Media-media alternatif, media kecil, media lokal itu dipikirkan oleh negara, karena itu salah satu cara negara untuk menahan laju media mainstream. Nah, di Indonesia ini masuk kebijakan aja belum. Tantangan lain adalah menemukan SDM yang memahami media dan aktivisme. Ini di Indonesia kan lumayan sedikit ya yang memahami media dan aktivisme. Padahal untuk bekerja di media alternatif itu harus
memahami media dan aktivisme. Konde sudah yang lain adalah tantangannya, Konde sudah mengalami 7 kekerasan digital dan hampir setiap hari itu seperti dimaki-maki gitu ya. Kalau kita menayangkan atau mengupload di Instagram tayangan-tayangan alternatif, pemikiran-pemikiran alternatif seperti pemikiran soal agama, soal LGBT gitu ya. Konde tuh pernah mengalami Twitternya dihack, pernah disomasi gitu ya. Kita pernah ada acara terus didatangi oleh ormas-ormas berbasiskan agama gitu, karena mereka memberikan somasi. Jadi somasi pada ketika kita menayangkan soal tayangan soal kekerasan seksual kawin mut'ah di pesantren yang waktu itu banyak melakukan kekerasan seksual gitu. Terus kemudian Mbak Zenia kurang berapa lama lagi? 2 menit lagi. 2 menit lagi, oke. Ini semangat perjuangan Konde ya, yang kemudian Konde harus ada gitu. Kami semua tuh berikrar bahwa gimana caranya Konde harus ada ya gitu. Jadi semangatnya adalah menyuarakan suara-suara yang termarginalkan, menjadi harapan untuk gerakan sosial. Produksi Konde ini mendapatkan beberapa penghargaan, menghimpun dalam gerakan ya untuk mengurangi ketimpangan, memperbarui manajemen dan strategi sustainability yang terus-menerus, dan juga menghadapi kekerasan digital. Nah ini Voice of Voiceless ya, ada PRT yang di PHK lalu menulis di Konde dan melawan, penyandang disabel gara-gara tulisan di Konde mendapatkan beasiswa, para buruh dan PRT merasa punya cerita dan bisa mendengarkan cerita orang lain karena ditulis di Konde, karena menulis di Konde, ada korban kekerasan seksual yang dilaporkan polisi dan dicabut laporannya ketika ditulis di Konde. Kita juga mensupport desain komunikasi, misalnya di RUU PKS, RUU PPRT secara volunteerism, dan ini semua untuk mengubah kebijakan. Skema jangka panjangnya harusnya Dewan Pers itu punya, atau negara ini itu punya kebijakan untuk media-media alternatif. Dewan Pers punya merumuskan kebijakan berbasis data perusahaan nasional dan daerah, dan media alternatif itu harusnya masuk di dalamnya. Karena Dewan Pers itu masih representatif dari media mainstream. Terdapat wakil Dewan Pers di lingkungan terkecil dan ada donasi-donasi buat media-media alternatif. Harusnya itu mulai dipikirkan. Kalau skema jangka panjangnya ini bisa dibaca oleh teman-teman, ini dirumuskan oleh teman-teman Remo TV dan waktu itu di-sharekan di acara Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran. Misalnya pemerintah memberikan skema bantuan, perusahaan pers mendapatkan bantuan, mengubah struktur kepemilikan, tidak boleh ada kepemilikan tunggal atau saham mayoritas. Terus kemudian didirikan badan independen yang mengelola dana bagi jurnalisme, jadi media alternatif masuk di dalamnya. Yang keempat, ada bantuan dari negara yang tidak harus selalu berupa uang tunai, memberikan insentif pengurangan pajak bagi orang-orang yang kemudian memperjuangkan media. Seperti itu Mbak Zenia dan kawan-kawan, maaf kayak berlari-lari karena waktunya hanya 15 menit. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mbak Lufi, tadi padat sekali memang ya. Oke. Kita akan lanjut kepada presenter kedua. Sudah siap, sudah menyala kameranya. Bapak, halo Kak Senia. Silahkan. Topiknya adalah feminisme, media, dan kebebasan pers. Mas Ading mau Suara share? saya kedengaran ya, Kak Senia Kedengaran ya? aman. Dengeran. Mohon maaf, pertama-tama saya mohon maaf karena sudah saya siapkan PPT minggu lalu, tapi ternyata mic saya ada problem, sehingga nggak bisa saya buka lagi. Nah, juga saya nggak bisa pakai background resmi acara ini karena ini saya pakai smartphone untuk join dengan teman-teman. Jadi mohon maaf dengan problem teknis ini. Saya akhirnya membuat outline yang saya kirim barusan ke Mbak Nora. Paling tidak nanti kalau diperlukan bisa menjadi bagian dari catatan perdebatan di konferensi ini ya. Terima kasih sekali lagi undangannya untuk Konde, untuk Mbak Lufi, untuk teman-teman penyelenggara konferensi. Saya merasa terhormat ikut belajar dan menjadi bagian dari saya kira ini upaya inisiatif counter hegemoni tadi yang disampaikan Pak Lufi.
terhadap perdebatan-perdebatan mengenai media di Indonesia, gitu ya. Baik itu yang ada di perguruan tinggi maupun yang ada di komunitas-komunitas masyarakat sipil. Saya kira ini konferensi yang harus dicatat dalam sejarah gitu, sebuah milestone karena dia berangkat dari upaya melawan tadi yang disebut sekali lagi bukan hanya hegemoni dalam arti kultural ya, bahwa ada diksi-diksi, ada forum-forum, ada komunitas yang selama ini kalau bicara media dan gender atau media dan feminisme itu cenderung one side gitu, satu sisi. Nah, bahkan juga masih male dominate gitu ya, didominasi oleh cara pandang laki-laki. Tapi melawan problem strukturalnya, gitu. Di mana kita punya persoalan regulasi, juga punya persoalan relasi kuasa yang menyebabkan bukan hanya medianya sendiri yang mengalami marginalisasi, tapi bahkan kegiatan konferensi semacam ini gitu. Ini konferensi yang langka. Oleh karena itu kita berharap sekali konferensi ini bisa terus berlanjut. Jadi sustain ya, artinya tahun depan mungkin bisa diselenggarakan kembali atau 2 tahun sekali dan nanti mulai dilirik oleh perguruan tinggi ya. Sehingga perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang interseksinya terkait, jadi misalnya ilmu-ilmu komunikasi, sosiologi, juga ilmu-ilmu hukum, politik itu menangkap ini gitu. Karena saya kira panitia atau mungkin kita semua juga surprise ya bahwa konferensi ini submissionnya banyak, meriah gitu. Dan juga organizernya itu menurut saya sangat intens berkomunikasi, paling tidak yang saya rasakan karena proses-proses persiapan sampai hari H itu juga penting sekali diapresiasi dan menjadi bagian dari yang disebut dengan semangat kolaborasi, semangat volunteerisme ini. Jadi saya kira itu penting. Jadi kita bertepuk tangan secara virtual dulu ini, Mbak Wiji ya. Mbak Wiji udah menulis di chat nih. Baik, itu semacam pengantar. Nah, yang kedua, saya sebetulnya membuat judul memang mungkin seperti dihubung-hubungkan ya. Ada isu feminisme, ada persoalan di media, dan ada yang disebut dengan mandat reformasi yang disebut dengan kebebasan pers. Bisa kita hubungkan sebetulnya ya. Bisa juga mau dilihat secara tersendiri. Nah, saya ingin mulai dengan bagaimana kita melihat kebebasan pers ya. Almarhum kawan kita namanya Mas Kristiawan tuh punya satu buku yang menurut saya bagus yang disebut dengan penumpang gelap reformasi ya dulu itu. Buku itu dicetak oleh Aji. Nah, saya kira kita perlu melihat lagi buku itu, paling tidak mengingat substansinya bahwa yang dimaksud Wawan atau apa yang kita perdebatkan selama ini tentang kebebasan pers itu sebetulnya ya itu secara praktik tidak menguntungkan bagi publik ya, dan lebih khusus lagi bagi media-media alternatif dan tentunya gerakan menyuarakan feminisme melalui media gitu. Nah, itu penting sekali ya. Jadi kesadaran bahwa ketika kita bicara kebebasan pers, sebetulnya kita tidak sedang berbicara apa yang jadi situasi idealnya, tetapi kita sedang bicara kebebasan pers yang justru mengalami reduksi dan dia diboncengi oleh kaum yang sekarang disebut dengan oligarki itu. Jadi penumpang gelap istilahnya ya. Karena tidak ikut-ikut dari awal gitu, memperjuangkan, tapi ketika keretanya sudah bergerak cepat,
mereka tiba-tiba numpang. Nah, gagasan-gagasan tentang kebebasan pers selama ini itu sebenarnya kan merujuk pada pemikiran liberalisme. Jadi apa maksudnya? Jadi yang penting semua orang itu dianggap equal, semua komunitas, semua agencies itu dianggap setara. Lalu kemudian yang dimaksud kebebasan itu adalah orang diandaikan bisa menyampaikan seluruh right-nya, haknya berbicara, berekspresi, baik yang termediasi maupun tidak. Termasuk kalau hari ini melalui media sosial. Nah, jadi itu gagasan yang disebut dengan kebebasan pers dan perspektif liberalisme. Semua bergantung pada individu gitu. Ya, dibukalah kerannya. Yang ini sebenarnya digagas antara lain oleh filsuf namanya Karl Popper yang mengandaikan adanya open society itu. Nah, ini yang kita lihat sekarang kan gitu kira-kira, bahwa negara selalu akan bilang, lah kan udah bebas ini, kami nggak ikut campur kok. Kementerian Kominfo nggak, bahasanya Pak Jokowi nggak cawe-cawe ya toh. Nah, jadi dilepas ini. Sehingga yang namanya Konde atau Multatuli atau media-media alternatif itu seperti dibiarkan untuk berkompetisi dengan media-media mainstream itu. Dengan media-media yang memang dikendalikan untuk tujuan misinformasi, disinformasi dan seterusnya. Nah, jadi kayak tarung tanpa ada satu yang disebut dengan affirmative policy. Pokoknya ya kamu kan bebas, jadi kamu silakan bikin media apa saja. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi kita lihat sekarang, yang kuat modalnya itu yang bisa bertahan. Jadi gerakan-gerakan untuk misalnya menyuarakan feminisme ini melalui media, itu dalam situasi seperti sekarang itu pasti nggak akan berhasil. Artinya ini menjadi satu proses yang sangat panjang, meskipun kita sepakat bahwa kita harus menjaga semangat ini, tapi selama yang disebut dengan ideologinya, paradigmnya, atau pola pikirnya, mindsetnya adalah liberalisme, jadi berangkat dari kebebasan individu, tanpa campur tangan negara, maka ya akan seperti ini. Jadi yang disuarakan Mbak Lufi dari riset teman-teman, Mbak Tari yang sangat bagus ini, sebetulnya kita mulai berpikir gitu bahwa negara harus hadir. Nah, tapi negara tidak boleh hadir hanya untuk kelompok-kelompok dominan. Nah, kalau kemudian kita bicara kebebasan pers, ya, yang harusnya, yang idealnya, maka kita bisa merujuk beberapa pilihan. Misalnya kebebasan pers yang berangkat dari paradigma korporatisme, paradigma bukan state control, tapi mungkin bahasanya tidak tepat, state intervention, press freedom. State di sini bukan pemerintah tapi negara, atas nama kepentingan publik. Yang sesungguhnya ya, kalau kita baca best practice-nya itu ada kan gitu. Kalau di Eropa itu tampak sekali bahwa misalnya di Inggris tuh disebut dengan paternalisme demokrasi ya. Jadi paternalisme itu menjadi kunci bahwa media itu ada namanya BBC, media publik, itu dibantu sepenuhnya atas nama publik melalui collecting iurannya, kemudian juga manajemennya, sampai dengan bagaimana kontennya itu dikontrol oleh lembaga negara independen, sehingga dia benar-benar untuk public interest. Nah, itu contoh yang sifatnya state media ya, atau public media. Bagaimana dengan media alternatif? Nah, itu paradigmnya sama. Sehingga dana-dana yang dikolek dari publik atau model-model pendanaan yang sifatnya public service di bisnis yang lain dikolek, lalu dialihkan kepada bantuan-bantuan untuk penyelenggaraan public interest konten yang mengacu pada kepentingan publik. Yang itu dikompetisikan, lalu media alternatif ini itu punya akses ke sana. Karena kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir kan,
media-media alternatif ini dan sampai sekarang masih berjalan kolaborasinya itu lebih banyak didanai oleh donor internasional. Itu sebenarnya harusnya pemerintah kita malu ya, karena mindsetnya justru berkembang di luar dan coba diadopsi di sini secara minor, tapi negara tidak mereplikasinya, gitu. Nah, jadi ini karena tinggal 5 menit ya. Saya sepakat dua hal tadi. Yang pertama yang disebutkan Mbak Lupi bahwa kita ada persoalan ekosistem, gitu. Kebebasan pers itu sebuah nilai-nilai, sebuah struktur kebijakan, tetapi masih tadi berorientasi pada bagaimana orang atau individu itu dibiarkan berkompetisi. Jadi ekosistem di sini harusnya adalah di mana negara hadir menyediakan infrastruktur untuk bertumbuhnya media-media yang dikelola oleh kelompok powerless seperti komunitas perempuan. Nah, itu satu. Jadi secara struktural itu. Dan di sini saya menulis misalnya, kalau bisa itu dimulai dengan peran Dewan Pers melalui indeksasi yang lebih mengafirmasi isu-isu perempuan, media komunitas dalam indeks kemerdekaan pers itu. Nah, saya tidak tahu, kita punya peluang karena sekarang ketua Dewan Persnya perempuan ya. Itu bisa nggak di-endorse lebih jauh dalam indeks itu. Sehingga ini nanti menjadi dorongan di semua provinsi. Nah, kemudian yang kedua, kita membutuhkan ekosistem kultural, yaitu semakin banyak orang yang punya kesadaran literasi di media digital. Ya. Nah, kemudian juga ekosistem yang paling penting di luar ini semua adalah perguruan tinggi. Menurut saya ya, karena saya berasal dari perguruan tinggi, seperti halnya Kak Senia atau Mbak Tari di sini, sehingga dimulai dari dorongan-dorongan kolaborasi perguruan tinggi. Ini banyak modelnya ya. Apakah hanya riset, silakan juga, atau kolaborasi melalui aktivisme, atau perguruan tinggi itu mendirikan media alternatif itu. Seperti kita lihat banyak misalnya 360 yang di Sydney ya, Australia, kemudian The Conversation itu kan basisnya sebenarnya perguruan tinggi. Nah, kita belum ada picture itu. Ini model-model Multatuli ini karena saya juga meneliti ya, model Watchdog ini berangkat lahir dari aktivisme, dari veteran jurnalis di media mainstream, lalu idealisme itu disalurkan ke sini. Nah, itu satu. Yang terakhir Mbak Senia, saya akan bicara yang di outline ini juga mengenai bagaimana kira-kira peran negara. Jadi yang pertama, yang atasnya, nah ini yang 1, 2, 3. Jadi peran negara itu tidak semata-mata yang disebut dengan afirmatif konten itu. Jadi menyelenggarakan misalnya mengatur penyiaran atau media supaya kontennya bervariasi, diversity. Ini sebenarnya tidak cukup karena tadi siapa yang mengendalikan redaksi itu menjadi penting. Kemudian bagaimana ekosistemnya itu mendukung. Jadi by text, by law, undang-undang penyiaran itu kan ada banyak yang bagus. Tapi kita lihat prakteknya kan tidak. Apalagi undang-undang pers. Nah, kemudian harusnya apa? Harusnya ada 2 langkah lagi, yaitu membangun namanya deliberative news agency-nya. Jadi negara itu mendorong lahirnya media alternatif kira-kira gitu, yang menjadi ruang publik. Jadi kalau bisa tadi disampaikan Mbak Lupi, di undang-undang berikutnya, penyiaran, pers, atau apapun, itu harus muncul kata media-media alternatif itu. Nah, yang terakhir itu yang disebut dengan sebagai model kebijakan yang agonistik, yaitu apa? Di mana ada jumlah yang jelas itu. Jumlah yang jelas untuk media-media alternatif ini, karena keyakinan perubahan sosial, sustainability media, dan kebebasan pers yang public interest itu tidak mungkin bisa diandalkan pada media mainstream selamanya. Event apalagi sekarang media yang dikendalikan Google, tidak mungkin kita berharap ada fresh freedom. Harapan satu-satunya adalah kepada alternatif media. Jadi alternatif media seperti Konde ini media masa depan. Hanya kita harus mendorong negara melakukan 3 langkah yang saya sebutkan di sini. Terima kasih Mbak Senia dan teman-teman.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Ading. Pas. Baik, kita akan lanjut kepada presenter selanjutnya. Saya persilahkan untuk Kak Sonya Helen Sinombor dari Kompas dengan judul Bentar, Media. saya cari posisi sepi ya. Ini saya ada di tempat agak ramai, saya menyingkir sedikit. Oke. Ya. Topiknya adalah media arus utama dan feminisme di Indonesia. Sambil kita menunggu hasilnya, mungkin dari teman-teman dan rekan-rekan yang hadir bisa mulai mempersiapkan apa yang mau ditanyakan, karena setelah ini kita akan membuka pertanyaan. Kita akan membuka sesi diskusi setelah semua presenter selesai mempresentasikan. Apakah sudah aman, Kak Sonya? Bentar, saya lagi bergeser dari ruang pertemuan supaya nggak terdengar ribut. Apakah ini masih terdengar ribut? Tidak, sudah. Oke, suaranya Oke, sudah saya oke. agak menjauh dari tempat acara gitu kalau gitu ya. Saya berada di ruangan, sebuah ruangan. Sebentar saya coba. Oke. Apakah sudah kelihatan ya saya ini ya? Sudah? Kelihatan ya? Ya. Oke, sebentar saya screen. Sebentar ya, screen-nya mana ya? Kok tiba-tiba hilang makalah saya ya? Apa? Sebentar. Ini kayak Mas Anu lagi saya ini. Sebentar, sabar ya. Coba beri saya waktu sedikit. Saya mau apa? Share screen ya. Share screen. Oke, ini coba jangan didengarkan suara di samping saya ya. Aman, Kak, aman. Apakah ini kelihatan? Ya, Yang sudah saya kelihatan share buat screen. di full screen. Cuma saya full screen. Ini yang mana kalau full screen ya? Full screen Ya, yang itu begini boleh. ya. Oke. Saya mulai ya. Ya, silahkan 15 menit. Oke, saya diingatin waktunya kalau saya kelamaan ya. 5 menit saya akan remind. Silahkan. Siap. Oke. Ini kayaknya agak silau ya. Saya sendiri melihat silau muka saya nih. Luffy, kamu lihat mukaku dengan jelas enggak? Enggak, udah baik-baik aja Kak Son. Ya, di bawah lampu soalnya saya. Baik, terima kasih. Saya sungguh merasa sejak pembukaan itu seperti yang disampaikan beberapa teman-teman, saya sungguh terharu dan terharu berbaur bangga ya, Luffy. Karena ternyata luar biasa ya, apalagi setelah tahu semua persiapan dan rangkaian acara ini pro bono. Aduh, saya terharu loh, hebat gini ya. Semoga ini menjadi langkah besar teman-teman ya untuk memperjuangkan bahwa bisa kok kita menyelenggarakan gitu ya. Kalau catatan saya gitu ya. Dan saya dapat tugas dari ini ya di KCIF ini untuk menggambarkan media arus utama dan feminisme di Indonesia. Ini agak-agak gampang-gampang susah karena saya harus melihat, meskipun saya bukan peneliti, tapi paling tidak saya lihat di Kompas ya. Pelajarannya dari Kompas. Jangan dilihat kalau ada yang pegang-pegang saya karena pesertanya lagi salam-salaman dengan saya nih. Saya lagi di sebuah acara. Bagaimana sih sebenarnya, saya tidak berusaha mewakili siapapun, tetapi bagi saya wartawan ya, sejak paling tidak beberapa tahun terakhir saya membidangi bidang perempuan dan salah satu isu yang saya bidangi di Kompas adalah perempuan. Saya melihat bahwa feminisme ini berada di ruang 3 hal ini di isu untuk media mainstream, Luffy, Xenia gitu ya. Jadi tetapi kenapa saya memberi di bundaran ini feminisme gambarnya berbeda, padahal mereka berada di 3 hal ini, karena saya melihat di media mainstream feminisme itu memang bukan hal yang ditolak atau dihindari, tetapi nampaknya berbeda dengan tantangan. Luffy sempat menyindir tadi dalam makalahnya, dalam presentasinya, nampaknya kalau di media mainstream ini lebih mudah, saya melihat tuh lebih mudah
kita menemukan publikasi-publikasi pemberitaan yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender ketimbang yang berkait dengan yang namanya feminisme. Itu harus setidaknya saya tidak bermaksud untuk menjurnalisir bahwa itu tapi saya melihat itu dalam pengalaman pribadi saya dan sebagai jurnalis gitu ya. Mari kita browsing gitu ya. Saya mencoba melakukan itu dengan melakukan browsing di berita di Kompas saja. Saya tidak melakukan, kalau googling kan bisa jadi campur-campur ya. Tetapi kalau di Kompasinia, ketika saya browsing, kalimat feminisme di Kompas yaitu saya menemukan berita yang terkait, kami kan punya pusat informasi, Luffy. Sehingga ketika saya mencari yang namanya kan feminisme itu hanya sekitar 1000-an. 1000 file gitu ya, 1000 berita gitu. Sementara itu berbeda dengan yang hak asasi manusia. Hak asasi manusia berlipat-lipat kali lebih banyak dibanding dengan kata, kalau saya menggunakan kata feminis, karena kami kan keyword ya kalau di Kompas. Nah, dibanding dengan itu berbeda sekali. Kesetaraan gender kesininya baru muncul kan, sehingga kalau dari segi urutannya lahirnya keyword-keyword ini dalam publikasi media mainstream, seharusnya feminisme sudah jauh lebih tua penggunaan kata ini. Tetapi dari sisi yang lebih banyak adalah hak asasi manusia. Sementara kesetaraan gender baru belakangan ini. Nah, dalam situasi itu saya melihat bahwa memang tidak mudah. Kompas misalnya, saya melihat Kompas baru mengangkat yang namanya berita yang kalau kita pakai pencarian dengan kata feminisme, Kompas itu sudah melakukan sejak tahun 1970-an. Persisnya saya lihat, saya menemukan di basis data Kompas itu tahun 1975 Xenia gitu ya. Itu berarti sudah cukup lama sebenarnya pasca Kompas terbit ya. Kata feminisme ini sudah ditampilkan sebagai media mainstream. Kompas sudah melakukan itu sejak tahun 1975. Mohon maaf karena saya menggambarkan, mencontohkan itu karena itu yang saya tahu ya. Dalam artian ini saya melihat, saya back dulu berarti. Saya harus back dulu karena ini terlalu panjang. Tolong saya diingatin kalau saya habis waktu ya. Jadi tidak mudah ternyata, mungkin bagi media lain kalau kita pakai mesin pencari jangan-jangan feminisme itu belum ditampilkan juga kata itu. Tapi Kompas sudah 1970-an sudah ditampilkan. Lalu kemudian saya ingin mengatakan, mengapa kemudian media tidak kemudian lebih banyak mengangkat hak asasi manusia ketimbang kata feminis, isu yang terkait feminis. Karena memang kita harus akui tantangan yang dihadapi oleh media mainstream bukan semata-mata tantangan publik, tetapi juga dalam artian dari perspektif sumber daya manusia, media itu, jurnalis sendiri dan dapur redaksinya juga bukan mudah ya. Tidak semua lahir dengan sama perspektifnya tentang misalnya memandang feminisme. Sedangkan kesetaraan gender pun sampai sekarang kita masih melihat perbedaan-perbedaan cara pandang di dapur redaksi. Nah, itu berarti semua bergantung pada SDM dari media masing-masing, khususnya di media mainstream. Sementara di sisi lain, media sedang berhadapan dengan yang saya bilang perspektif publik. Nah, perspektif publik kita harus mengakui realitas saat ini, suka atau nggak suka, teman-teman media harus mengakui bahwa masyarakat kita itu memang masih melihat feminisme itu sebagai negatif dalam tanda petik. Nah, itulah yang membuat kemudian media mainstream sangat ketika mau mengangkat isu yang terkait dengan feminisme itu tidak mudah. Karena realita di masyarakat, even sampai saat ini,
Feminisme itu, mari kita keluar ke bukan kecuali kalau di ruang KCIF ini mungkin semua mendengar kata feminisme itu sebuah hal yang positif. Tetapi mari kita keluar sedikit di ruangan kita, lalu kita pertanyakan apa feminisme. Kita harus jujur ya. Masih banyak orang yang bilang, feminis itu apa sih? Jangan, kamu sebagai perempuan itu apa sih? Kok kamu nanti bahaya loh itu, kamu terpengaruh. Saya masih ingat dulu ketika jangankan feminis. Ketika saya mulai menulis tentang kesetaraan gender, kemudian orang bilang, ih feminis banget. Ini nih mulai jadi barat-baratan. Nah, kita berada pada situasi kayak gini. Memandang bahwa yang disebut dengan gerakan feminis, paham feminisme ini berasal dari barat. Dan nggak cocok banget dengan situasi budaya Indonesia. Dan ini masih kental. Padahal sudah dari berapa puluh tahun lalu ketika gerakan 95 tahun lalu ketika Kongres Perempuan Indonesia pertama, suara perempuan itu sudah begitu lantang. Tapi ketika kita kaitkan dengan kata feminisme, itu masyarakat kita belum siap. Yang paling ngeri lagi ketika dianggap tidak selaras dengan ajaran agama. Dan itu tadi, stigma, tudingan bahwa kalau kemudian media mainstream terus dan menerus mengungkapkan feminisme ini, lalu kemudian kalau kita punya cara pandang yang feminisme, kita kemudian dianggap mengubah perempuan. Bahkan masih ada yang beranggapan bahwa perempuan akan berubah katanya dari tadi lembut menjadi tidak lembut. Itu stereotip banget gitu ya. Kamu dulu penuh dengan, bahkan yang lebih parah lagi mengubah, kita tuh harus akui ketika orang lihat, dulu kamu santun, dilabeli ketika seorang feminis itu adalah profil perempuan yang tidak santun, profil perempuan yang, stereotip banget gitu ya. Saya ngeri-ngeri gitu ketika melihat bahwa itu perempuan dalam tanda petik. Saya nggak tahu aktivis perempuan di sini akan marah ketika sangat liar mereka memandang itu. Nah, itu situasi yang dihadapi oleh media mainstream ketika di saat fungsinya sebagai media mengedukasi publik bahwa itu keliru cara pandang masyarakat. Sementara di masyarakat itu dia nekan dengan situasi budaya yang patriarki, dan mungkin juga si wartawan itu sendiri yang berada di media mainstream belum kuat pemahamannya, perspektifnya tentang apa itu feminisme, apa itu gerakan feminis, itu berbahaya sekali. Dia akan menghadapi hambatan-hambatan yang besar pada saat dia mempublikasikan berita-berita yang terkait dengan feminisme. Nah, karenanya itu harus jujur kita akui bahwa lebih mudah memang mengangkat di kalangan media mainstream. Ini beda dengan media sosial, bahkan blog-blog yang dengan bebasnya bisa mengangkat tema-tema tersendiri, bahkan langsung dengan kata feminisme ini. Nah, di media-media tertentu mengangkat isu feminisme ini lebih banyak dilekatkan dengan, lebih baik mencoba dengan mengakali dengan bikin gerakan perempuan. Coba sandingkan berita kalau kita langsung pakai judul feminis menggugat, atau kita bilang aktivis perempuan menggugat, lebih banyak diterima oleh publik pembaca misalnya media mainstream adalah aktivis ketimbang menyebutkan feminis menggugat. Nah, maka kemudian saya tadi sudah gambarkan tadi di bulatan tadi senia yang saya bilang feminisme, HAM dan kesetaraan gender, lebih gampang media mainstream itu menggunakan narasi hak asasi manusia, meskipun juga dalam konteks HAM dan kesetaraan gender itu juga punya problem tersendiri ketika harus mengangkat isu itu. Mari belajar dengan yang terbaru misalnya. Ketika mengusung, kita mempublikasi dan mendorong bersama-sama lahirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga tempelan pelekatan, stigmatisasi bahwa itu cuma milik, cuma diusung, cuma diangkat oleh yang namanya gerakan feminis, itu tetap mengikutnya. Nah, ini betapa memang tantangan yang dihadapi oleh media-media mainstream, dan saya kira
itu menjadi tantangan tersendiri, sehingga maka kemudian saya melihat media mainstream tetap dia tampilkan seperti di Kompas misalnya, sejak 1970-an dia mengangkat kata feminis, sudah ada itu ketika saya ingat berita dulu di Kompas Clinton ya, Bill Clinton itu ada berita kaum feminis menggugat gitu kan. Itu ada berita paling banyak sekali kata feminis di tahun ketika Bill Clinton itu, masih ingat itu enggak ya? Itu banyak sekali kata-kata feminis. Nah, karena itu kemudian berita feminis di media mainstream, sekali lagi saya tidak bermaksud mengeneralisir, lebih banyak ditampilkan lebih mudah ditampilkan dalam profil perjuangan gerakan perempuan, gerakan aktivitasnya, dan juga menampilkan sosok-sosok perempuan yang inspiratif. Yang inspiratif saya bilang bagi perempuan dan masyarakat di berbagai ruang dan karya dan medan juang. Saya mau mengatakan medan juang karena ada banyak perempuan-perempuan pembela HAM yang ditampilkan dalam sosok di Kompas, profil di Kompas di halaman belakang Kompas, itu mendapat viewer yang banyak tanggapan-tanggapan ketika mereka tahu bagaimana perjuangan seorang aktivis seperti Mama Aleta misalnya itu ditampilkan. Berapa menit lagi? Ya, Oke, saya cepat ini, saya ambil contoh Senia, tapi Kompas jangan salah, Mbak, kalau ada Mbak Mira Diarsi, ini Kompas ini sudah memuat loh, tahun berapa coba Luffy? Kompas memuat di Suara pada tahun 1990-an. Mbak Mira itu ternyata sudah menjadi sosok yang luar biasa di Kompas, tapi masih imut-imut ya ini waktu itu ya. Sampai sekarang imut-imut. Baik, coba bayangkan yang saya kembali 1,5 menit saya cepat, media seperti Kompas mencoba menampilkan gerakan-gerakan feminisme dan aktivis feminis ini dengan seperti ini. Ketika menampilkan sosok misalnya Mama Aleta Bawon dengan menarasikan perjuangan belum selesai, perempuan yang terus berjalan, atau ketika Kompas menaikkan seorang Saparina Sadli, Ibu Saparina ditampilkan dengan apa yang dia lakukan sepanjang karyanya, misalnya menjadi seorang aktivis perempuan. Nah itu jauh lebih mudah bahkan menggugah perempuan publik di tanah air. Maka kemudian kita tuh harus sepakat dengan ini. Saya suka dengan kalimat ini. Seharusnya pemberitaan media mainstream memang terus mendorong bahwa yang namanya perjuangan perempuan, yang namanya kesetaraan untuk perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender bukan hanya milik aktivis perempuan, bukan hanya milik seorang feminis, seorang atau organisasi manapun, tetapi menjadi gerakan atau upaya kolektif semua orang yang peduli tentang hak asasi manusia. Ini Gloria yang bilang ya, saya kutip itu. Nah, artinya apa? Tantangan yang sedang media mainstream hadapi itu memang mengubah cara pikir masyarakat. Dan tentu tidak mudah, tetapi kami tetap melakukan itu, dan cara-cara seperti saya bilang tadi, mengedukasi masyarakat dengan menampilkan kisah jeri juang, perjuangan di medan yang berat para perempuan-perempuan di lapangan, itu kemudian membuka pandangan masyarakat, oh bukan seburuk itu, bukan sebahaya itu yang disebut dengan gerakan feminisme. Aktivis feminis itu bukan seperti itu, kira-kira gitu. Itu sementara bisa menjadi pemantik diskusi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga habis ya. Semoga bisa menjadi sharing yang luar biasa dan bisa kita jadikan diskusi untuk siang hari ini. Terima kasih, Senia. Baik, terima kasih Kak Sonia. Kita akan lanjut kepada yang terakhir, Anastasia Andriarti dan Sinta Maharani, dosen ilmu komunikasi Universitas Bakri, pengurus bidang gender, anak, dan kelompok marginal AJI. Topiknya adalah potret isu perlindungan pekerja rumah tangga di media massa. Saya persilahkan Kak Anastasia dan Kak Sinta. Ya, terima kasih banyak Kak Senia. Saya izin untuk share screen, Mas dan Mbak. Oh, sebentar. Oh, bentar.
Selamat siang, Mas dan Mbak kalian, kakak-kakak. Ini kami berdua mencoba untuk menyajikan bagaimana narasi isu perlindungan pekerja rumah tangga di media massa. Sebelumnya mungkin disclaimer bahwa ini baru penelitian awal dan saya juga baru belajar meneliti karena saya baru jadi dosen, artinya sebelumnya adalah jurnalis. Saya berdua dengan Sinta Maharani, pengurus AJI Indonesia, Divisi Gender. Ya, di sini kami coba untuk memaparkan terkait dengan latar belakang, pertanyaan penelitian, kerangka penelitian, metode, diskusi, dan kesimpulan. Kenapa kami ingin mengangkat tentang bagaimana narasi pemberitaan soal perlindungan PRT di media massa, karena sampai hari ini tuh sebenarnya tidak ada data pasti soal berapa jumlah PRT di Indonesia. Beberapa lembaga, institusi baik pemerintah maupun organisasi mencoba menghimpun data, itu ada data-data yang berbeda-beda walaupun ada di tahun yang sama gitu misalnya. Terakhir untuk 2022 kemarin itu Jala PRT bekerja sama dengan Universitas Indonesia itu menaksir jumlah PRT di Indonesia sekitar 5 juta orang. Dan sama baik itu data dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ILO, Jala PRT itu sama-sama menyajikan bahwa PRT didominasi oleh perempuan. Jumlahnya konsisten dari potret beberapa seri tahun bahwa perbandingan sekitar 1-3 atau bahkan yang terakhir itu sekitar 80% lebih jumlahnya didominasi oleh perempuan. Ini kenapa kemudian profesi PRT kemudian dianggap sebagai domestic workers karena mereka dianggap atau dipersepsikan mengerjakan hal-hal domestik yang artinya kemudian tidak perlu kontrak kerja, kemudian tidak perlu pelatihan karena itu sesuatu yang umum dilakukan sehari-hari dan kemudian dianggap menjadi tanggung jawab perempuan. Ini yang menempatkan kemudian mereka PRT ini dikategorikan sebagai kelompok minoritas karena sudah perempuan, lalu kemudian bekerja di sektor yang terpinggirkan. Jadi, walaupun tidak ada data resmi soal jumlah PRT di Indonesia, tapi mungkin data yang tersaji di depan Mas Lemba bisa menjadi ilustrasi bahwa menurut data dari laporan Global Slavery Index 2023, negara G20 itu terlibat lebih dari separuh warga dunia yang terlibat perbudakan modern. Kaitannya dengan PRT. PRT oleh ILO masuk dalam kategori perbudakan modern karena beberapa latar belakang yang tadi sempat disebutkan sebelumnya. Dan Indonesia itu kemudian ada di urutan keempat. Indonesia menduduki peringkat 4 terbesar, bertanggung jawab akan 1,8 juta penduduknya yang masuk di sini. Nah, kemudian karena senyap dan serba tidak jelas itu dari tahun ke tahun selalu banyak kasus. Ini pun sebenarnya kemudian bisa dianggap sebagai fenomena gunung es karena pasti kasus yang terdata itu tidak mencerminkan realita yang sesungguhnya. Bagaimana kekerasan yang menimpa PRT Indonesia ini saya ambil dari Jala PRT bahwa sejak 2012 hingga 2020 itu trennya meningkat. Kekerasan psikis itu paling besar, kemudian kekerasan ekonomi termasuk diantaranya gaji tidak dibayar begitu, dan multi kekerasan yang tak jarang hingga berujung pada kematian. Nah, berangkat dari sana kemudian sebenarnya pertanyaan besarnya adalah betul jurnalistik memang kemudian harus berpihak pada kelompok-kelompok terpinggirkan, memberikan suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Tapi pada prakteknya ini menjadi sulit terjadi apalagi di era digital ketika kemudian yang dikejar adalah clickbait atau berapa banyak yang melihat atau page view dari sebuah konten jurnalistik. Jadi itu kenapa kemudian muncul genre jurnalisme advokasi
yang kemudian di sini kami ingin melihat bagaimana praktek jurnalisme advokasi di media massa, khususnya yang kami lihat di sini adalah Tribun News, Suara.com, dan Pikiranrakyat.com, untuk bagaimana mereka bisa mendorong supaya dalam konteks perlindungan PRT, payung hukum utamanya adalah Undang-Undang PPRT, itu segera disahkan. Dan kemudian itu pasti secara otomatis sebenarnya menjawab bagaimana isu perlindungan PRT dinarasikan di media massa yang seharusnya memberi ruang bagi mereka yang terpinggirkan. Nah, ini yang coba kami buat. Ini menggunakan analisis isi kualitatif. Kami melihat pemberitaan isu perlindungan PRT di 3 media. Kenapa di 3 media ini? Setelah Alexa kemudian tidak ada, kalau kita melihat similarweb.com, Tribun News itu selalu menduduki peringkat teratas situs berita yang paling banyak dilihat orang. Kemudian sebenarnya di peringkat kedua ada detik.com, peringkat ketiga kompas.com, dan keempat itu ada Suara, dan kelima ada pikiranrakyat.com. Tapi kemudian kami memilih Tribun News, Pikiran Rakyat, dan Suara.com karena mereka kemudian memang secara sadar membuat sebenarnya kan kemudian ini cukup populer di kalangan audiensnya ya, lumayan banyak yang mengakses mereka. Dan ini yang coba kami lihat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi kami terfokus pada teks pemberitaan terkait dengan perlindungan PRT di 3 media digital ini pada Januari sampai April 2023. Lalu kemudian temuannya adalah rata-rata sih paling banyak ya belasan berita. Sebenarnya ini dengan kata kunci PRT. Jadi kami coba lihat semuanya, tapi memang tidak ada berita lain selain terkait RUU PPRT dengan kata kunci PRT. Kalau kemudian diluaskan di luar dari kurun waktu ini, misalnya lihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu pun juga kemudian banyak terkait dengan RUU PPRT, selain yang masuk itu hanya berita-berita terkait dengan kriminalitas, baik itu korban maupun pelaku adalah PRT. Jadi sebenarnya benang merahnya adalah sama-sama berbasis peristiwa. Hanya itu berita yang kemudian dengan kata kunci PRT. Jadi kalau nggak terkait dengan RUU PPRT, ya kemudian kriminalitas, terkait dengan kriminalitas. Narasumbernya didominasi oleh pemerintah, narasumber otoritas resmi, tidak ada satupun berita yang bersumber atau menyandarkan suara dari PRT yang dijadikan pemberitaan. Kemudian sumber berita itu kebanyakan peristiwa, baik itu diskusi, rilis, tidak ada upaya dari kemudian analisis teks ini kemudian membuat ada upaya dari produsen untuk membuat ini lebih komprehensif dan menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh. Begitupun di pikiranrakyat.com hanya ada 5 berita terkait PRT, dan satu di antaranya sebenarnya tidak secara khusus membahas mengenai RUU PPRT. Lagi-lagi narasumbernya formal, pemerintah, dan kemudian paling mentok di LSM pendamping PRT yaitu Jala PRT. Tidak ada suara PRT yang kemudian mereka wawancarai langsung. Sumber berita berbasis peristiwa tapi lebih banyak rilis konten media lain dan juga media sosial. Jumlah halaman memang bervariasi. Kak Sinta mau menambahkan? Baik, terima kasih Kak Anas. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih Let's Talk dan juga Konde yang dipimpin Mbak Lufiana memberikan kami kesempatan untuk bisa presentasi hari ini. Terima kasih Kak Senia. Ya, jadi temuan kami di suara.com dari 10 pemberitaan pada Januari sampai April 2023 itu menunjukkan bahwa berita tentang perlindungan PRT itu mayoritas mengandalkan narasumber yang elitis ya dari kalangan pemerintah dan DPR dan kurang memberi ruang kepada PRT. Tidak salah menulis pernyataan dari pemerintah, pejabat, anggota dewan ya, anggota DPR, tapi perlu menampilkan narasi yang kritis ya dan mendalam ya supaya pembaca itu memahami betul-betul tentang kenapa sih RUU PPRT ini mandek ya selama 19 tahun. Nah, itu tidak kita temukan. Kemudian yang kedua, minim inisiatif ya dari jurnalis untuk mengembangkan isu tentang PRT dan dinamikanya. Misalnya kami tidak menemukan cerita mendalam tentang PRT yang mengalami kekerasan ya, mengalami kekerasan
kemudian tidak dibayar upahnya, dan hak-hak yang lainnya yang tidak dipenuhi oleh pemberi kerja. Lalu yang ketiga, berita kurang mendalam ya, misalnya tidak menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa UPRT itu tidak segera disahkan. Tadi saya sudah sampaikan, siapa yang menjegal misalnya. Siapa sih anggota DPR yang menjegal sehingga UPRT ini selama 19 tahun ya diperjuangkan itu tidak segera disahkan. Lalu bagaimana upaya masyarakat sipil dan gerakan perempuan berusaha keras mendorong RUU tersebut diperjuangkan ya, atau disahkan, sorry. Nah, misalnya teman-teman di Zala PRT saya kira sangat aktif ya bersama teman-teman jaringan masyarakat sipil yang lain ya, itu tidak muncul juga. Nah, lalu saya kira konteks persoalan dan informasi yang mendalam, komprehensif, kemudian berdaging atau bergizi ya, itu penting bagi pembaca ya, seperti yang ditulis oleh teman-teman di konde.co ya, yang dipimpin Mbak Lufiana itu. Saya kira pembaca sekarang tidak hanya membutuhkan informasi yang instan ya, karena kita melihat di 3 pemberitaan ini cenderung instan ya. Nah, ini diskusi soal persamaan ya dari ketiga media online yang kemudian kita amati. Jadi sumber beritanya itu hanya cenderung narasumber formal, tadi narasumber yang elitis ya, pemerintah, pejabat, anggota dewan. Kemudian tidak ada satupun media yang menempatkan PRT sebagai narasumber primer ya dalam pemberitaan. Kalau berbasis advokasi artinya kita melihat siapa sih korbannya ya, siapa sih korban dalam konteks pemberitaan tentang PRT. Lalu berbasis peristiwa, tadi Kak Ana sudah menjelaskan, hanya misalnya ada acara ya di DPR, kemudian tidak muncul inisiatif ya dari media untuk memproduksi konten yang memperjuangkan perlindungan bagi PRT. Saya kira konde.co dan teman-teman media arus utama yang lain kemarin pernah bikin kolaborasi bersama ya, dan tulisannya juga bermutu atau berkualitas. Nah, lalu ditempatkan di rubrik nasional temuan kami, dan kami menggunakan kata kunci PRT, RUU PRT ya, untuk mengamati 3 media tersebut. Nah, lalu media tidak memberikan konteks yang lebih signifikan mengapa isu perlindungan PRT ini penting, dan narasinya lebih banyak di tangan DPR. Nah, ini perbedaannya. Jadi jumlah paragraf dan halaman hampir sama ya, 1 halaman rata-rata. Kemudian di berita Tribun News yang memuat narasumber Wakil Ketua MPR Lestari itu ditulis oleh content writer. Di 2 berita ini juga ditemukan kata kunci yang berhubungan dengan Wakil Ketua MPR, lalu sumber berita di pikiran rakyat juga berasal dari media sosial tanpa verifikasi ya, dan ada perbedaan waktu pemuatan. Baik, saya kembalikan ke Kak Anas untuk yang lanjutnya ya, soal jurnalisme advokasi. Terima kasih Kak Anas. Ya, terima kasih Kak Sinta. Saya coba ini kejar ya Kak Senia ya. Jadi kami menggunakan jurnalisme advokasi menurut Robert Jensen, bahwa kemudian ada 6 dimensi di sini. Mulai dari perspektif yang jelas, keberpihakan terhadap kelompok minoritas, komitmen terhadap keadilan sosial, fokus pada kelompok marginal, mengkritisi mereka yang berkuasa, selalu bagaimana menawarkan solusi dan juga melibatkan masyarakat. Nah, ini sebenarnya kemudian termasuk tadi yang temuan yang sudah disampaikan oleh Kak Sinta, bahwa di Pikiran Rakyat kami menemukan, di Tribun News kami menemukan ada yang diduga ini mungkin konten berbayar karena konten writer, tapi ini kemudian harus dikonfirmasi. Jadi memang ini masih berjalan, bahwa kami kemudian perlu menelusuri lebih jauh untuk terkait manajemen produksi berita terkait isu perlindungan PRT. Jadi perlu konfirmasi ke penulis dan editornya terkait bagaimana sih produksi konten ini berlangsung, dan apakah kemudian temuan terkait bahwa kesimpulan kami dari kecenderungan teks pemberitaan di 3 media didapati minimnya keberpihakan pada isu perlindungan PRT, kemudian PRT sendiri tidak mendapat ruang di media massa dalam isu perlindungan haknya, dan jurnalisme advokasi itu belum diterapkan media massa dalam isu perlindungan PRT. Tapi ini kan kemudian harus dikonfirmasi kepada produsen kontennya, sehingga ini yang kami coba lengkapi untuk sampai ke tenggat penulisan artikel. Terima kasih. Semoga tidak offside dari sisi waktu. Terima kasih Kak Anastasia dan Kak Sinta. Pas banget, malah belum nyampe sebenarnya Kak. But okay, kita bisa mulai kepada sesi diskusi. Di sini sudah ada 26 partisipan di dalam Zoom ini. Saya membuka untuk, kita masih punya 20 menit ya. Saya membuka untuk 3 pertanyaan singkat. Apakah ada 3 penanya yang
mau atau 3 yang mau merespon dari tanggapan dari yang sudah disampaikan? 1, sudah ada 1, 2, 1 lagi. Dari Mbak Dina dan Bu Lestari. Mungkin boleh Bu Lestari terlebih dahulu. Setelah itu Mbak Dina ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Senia. Semuanya dipanggil Mbak sama Kak. Saya dipanggil Bu, jadi kan merasa makin kelihatan tuanya. Ini yang ingin saya komentari mungkin dari Mbak Lufi dulu ya. Ini menarik sekali memang apa yang disampaikan Mbak Lufi ya. Kerja-kerja keras Konde itu tidak bisa saya kan part of Konde juga ya, pengakuan dosa dulu, tidak bisa dilepaskan dari usaha teman-teman aktivis terdahulu gitu, termasuk teman-teman dari Mbak Lufi ya, banyak nama-nama yang cukup berjasa. Nah, tapi mungkin pertanyaan paling sederhananya adalah Konde sendiri rencana harapan ke depan seperti apa? Karena banyak sekali harapan pada Konde, tapi juga kita menyadari supaya bisa bertahan, sustainability-nya itu tidak mudah ya untuk sebuah media alternatif. Nah, ini yang mungkin pertanyaan pertama. Lalu untuk Mas Ading, nah ini Mas Ading, saya itu paling sering mengutip pernyataan Mas Ading soal media alternatif ya, bahwa media alternatif itu tidak boleh disamakan dengan media mainstream, terutama dari sisi jangkauan reach-nya terhadap audiens. Karena kalau media mainstream kan dihitung berapa jumlah pembaca, berapa jauh dia bisa menjangkau wilayah dan juga pembacanya. Nah, ini kan sangat tidak fair ya sebetulnya. Tapi Mas Ading, yang menarik itu tadi saya sempat bisik-bisik sama Mbak Dina juga ya. Keterlibatan kampus. Nah, sebagai orang kampus kan agak gimana gitu, karena mencoba melibatkan teman-teman dosen untuk beraktivitas dan memberikan dukungan terhadap media itu tidak semudah yang kita bayangkan, terutama media alternatif ya, karena media alternatif kan pasti memiliki concern yang berbeda gitu. Media alternatif perempuan berarti pada isu feminisme, media alternatif lingkungan hidup pada isu-isu alam, konservasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan PR yang panjang. Nah, kira-kira Mas Ading sendiri punya tips and trick nggak untuk pelibatan kampus dalam hal ini? Yang berikutnya ke Mbak Sonya. Mbak Sonya, kita ada janjian ya. Saya masih punya tanggung jawab dari PMA untuk wawancara Mbak Sonya sebagai tokoh profil perempuan di media mainstream yang sangat concern terhadap isu gender, isu perempuan. Mbak Sonya ini kan Mbak Sonya ini kan ini langka gitu. Kira-kira bisa enggak penerus-penerusnya nanti bisa seperti Mbak Sonya yang berani sedikit mendobrak aturan-aturan dalam tanda petik ya yang ada di medianya gitu, karena dari hasil obrolan kemarin kan tampak sekali teman-teman di Jawa Pos, teman-teman di media-media semacam Nova pun kesulitan gitu ya membawa isu-isu gender yang secara lebih berani, lebih tegas gitu. Jangankan bawa isu gender ya, jangankan bawa kata feminisme, bawa isu kata gender aja mereka juga maju mundur kan gitu. Nah, ini kira-kira di Kompas sendiri masih ada nggak sih Mbak harapan pada teman-teman jurnalis lainnya selain Mbak Sonya gitu? Jadi ada yang melanjutkan. Itu tuh pertanyaan besar saya sebetulnya. Agak keder juga kalau cuman Mbak Sonya seorang gitu. Aduh, gawat juga ini Kompas nanti. Nah, yang terakhir pertanyaan untuk Mbak Anastasia dan Mbak Sinta. Konde beberapa waktu lalu juga sempat melakukan riset yang serupa ya, serupa tapi tidak sama. Nah, sebetulnya gini, kalau kita berbicara tentang PRT dan sekian puluh tahun tidak berhasilnya undang-undang PRT ini digolkan, tadi
salah satu temuannya kan menarik tuh, bahwa tidak ada pembahasan tentang siapa sih sebetulnya yang menjegal gitu. Nah, ini Mbak Anastia sama Mbak Sinta kan kebetulan juga jurnalis gitu, yang merangkap jadi dosen. Ini keren banget kan. Bisa nggak sih mencari data gitu, kita membongkar sampai ke DPR gitu. Kalau bisa kan barangkali ini waktunya kita nih sebagai orang-orang kampus itu, saya nggak keberatan kok diajak ditenteng kemana-mana untuk mendobrak ini, karena gemes juga gitu, puluhan tahun, 20 tahun lebih tidak bisa gitu. Jadi barangkali ada kata kunci nggak Mbak Anastasia dan Mbak Sinta, memungkinkan nggak kita gitu kolaborasi antara kampus dan jurnalis yang masih di lapangan, yang masih sangat punya akses ke DPR terutama. Kalau kampus ini kan sulit Mbak sekarang masuk DPR. Kemarin saya diundang sebagai narasumber aja, lapisannya luar biasa. Mereka makin ketakutan dengan kampus gitu. Kalau wartawan kayaknya masih diterima deh. Tapi kalau kampus tuh kayaknya udah mulai dialergiin sama DPR, terutama dianggap orang-orangnya yang mungkin vokal gitu. Nah ini bisa diberi kata kunci nggak? Itu barangkali pertanyaan-pertanyaan saya kepada para panelis hari ini. Terima kasih Kak Senia. Terima kasih Kak Lestari. Kita boleh lanjut ke pertanyaan dari Mbak Dina dulu. Singkat aja Mbak, supaya waktunya cukup. Ya, terima kasih Senia. Maaf ya nggak buka kamera karena nggak proper. Yang pertama di komentar di Luffy, keren Luffy ya, I'm so proud of you gitu kan. Dan bangga nggak jadi media yang menjadi bagian dari oligarki gitu, itu aja. Jadi aku lagi memulai riset tentang media-media yang perempuan dan kemudian bahwa mereka tidak terkait dengan oligarki. Lalu yang kedua pertanyaan untuk Mas Ading sama. Jadi tadi saya juga bisa sama Lestari Mas Ading. Jadi kan saya juga agak ragu ketika bilang tadi Mas Ading mengatakan mungkin berharap dengan kampus ya. Ingat nggak majalah Balairung ketika membahas soal kekerasan seksual dan membela siapa itu ya yang kasus di UGM itu, lalu dia ditegur gitu. Saya nggak bayangkan, agak susah ketika kemudian bicara soal feminisme, apalagi nanti kemudian feminismenya mengarah pada feminisme yang kritis, lalu kemudian beyond feminism gitu ya, bicara soal keragaman seksual, itu menjadi hal yang mungkin kampus akan menjauhi gitu ya, karena saya tahu persis ada beberapa kampus di Jawa gitu ya yang mengatakan bahwa kami tidak mengizinkan dalam tanda kutip atau kami membatasi dosen-dosen kami yang S3 itu untuk bicara soal feminisme apalagi soal LGBT gitu. Itu terlontar di saya dalam sebuah wawancara penelitian gitu. Nah, kemudian yang untuk itu ya, apalagi kemudian kalau diskusi-diskusi ya tentang feminisme atau LGBT misalnya gitu, lalu di warek tiganya, warek kemudian kampus lalu disomasi untuk membatalkan gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Feminisme juga nasibnya kurang lebih sama. Nah, untuk yang Anastasia dan Mbak Anas dan Mbak Sinta, jadi saya sepakat dengan yang dibilang Mbak Lestari tadi gitu ya. Tapi sebelum kemudian mengulik-ulik soal data dari DPR gitu, menurut saya mungkin perlu juga untuk melihat gitu ya. Ini kan kayak semacam kalau misalnya penelitian, ini kan kayak penelitian analisis isi ya, yang kemudian melihat, oh ini lalu sebagian besar bicara apa-apa gitu ya, sebagian besar lalu narasumber itu gimana gitu. Tapi menurut saya yang penting juga untuk mewawancarai cara pikir jurnalisnya kalau menurut saya gitu ya. Ini kan Mbak Ana sama Mbak Sinta kan juga jurnalis ya, jadi mungkin lebih gampang gitu ya daripada kalau tadi yang dibilang sama Nuri susah untuk mengakses DPR gitu ya. Ya mungkin gampang lah untuk wartawan, tapi kan kadang-kadang juga lihat emang wartawannya mau ngomong apa gitu. Nah ini kan kalau sesama wartawan mungkin lebih gampang gitu ya. Kamu kok nulisnya ini ya, kenapa dimensinya begini, atau kenapa yang jadi narasumnya ini, itu mungkin akan lebih mudah, sehingga ketika kita tahu cara berpikir jurnalis, kita mungkin bisa lalu kita mesti apa gitu ya, atau kemudian melakukan apa dengan cara berpikir mereka yang seperti itu menurut saya ya, itu kita bisa dibantah juga, nggak masalah gitu. Sementara itu saja, terima kasih Senia.
Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya persilahkan untuk tanggapan dari Mbak Lufi, lalu berurutan aja ya. Dari Mbak Lufi dan Oke, berlanjut. Kak Senia, terima kasih. Aku dulu nggak apa-apa ya. Tadi Mbak Dina Baik. nggak ada pertanyaan buat aku ya, Mbak? Enggak sih, kalau secara Oke. khusus cuman aku bilang bahwa keren kalau Konde nggak mau terlibat dalam oligarki gitu, sehingga bisa Oke. kencang untuk komentar soal feminisme dan keragaman yang lainnya. Oke, makasih Mbak Dina. Mbak Dina ini mantan dosen saya di Atmajaya Jogja. Mbak Nuri, terima kasih ya. Kalau saya bertanya pada orang-orang ya, harapannya pada Konde itu apa sih? Konde itu nggak boleh mati gitu. Nah, tapi kalau nggak boleh mati kan harus ada dukungan ya. Intinya kan seperti itu ya. Jika tidak boleh mati maka harus didukung gitu. Nah, sebagai pengelola Konde, saya bersemangat ya bahwa ini semangat bagi tim Konde bahwa kita tidak boleh mati gitu. Atau harus menjadi sejarah gitu ya, sejarah baru kata Mas Ading tadi, kata Mas Duki ya. Nah, atau ditulis dalam buku sejarah gitu. Kalau di sejarah pers itu kan media alternatif nggak pernah ada kan. Dia hanya media mainstream dan media publik dan lain-lain. Tapi sejarah media alternatif ini tidak pernah ditulis gitu sebagai sesuatu yang penting. Nah, cita-cita panjangnya itu ditulis dalam sejarah gitu ya. Tentu tidak cuma Konde karena ada banyak sekali media alternatif gitu ya. Terus cita-cita lainnya adalah mahasiswa-mahasiswa jurnalistik atau komunikasi yang sekarang nggak mau jadi jurnalis lagi, menurut penelitian Remo TV itu bisa bergairah gitu bahwa kita punya alternatif media yang kita bisa bekerja di sana gitu. Itu kan, tapi itu cita-cita ya. Nah, cara menuju ke sana itu seperti apa? Sampai sekarang kan sebenarnya kita belum tahu ya. Jadi kalau saya nyari textbook itu kan belum ada ya. Bagaimana media alternatif di Indonesia? Bagaimana supaya sustain? Small newsroom itu gimana sih? Atau orangnya sedikit atau ruangannya kecil seperti apa kamar kecil gitu ya. Itu yang seperti apa itu kan yang belum ada. Jadi selama ini tuh kita kayak meraba-raba gitu ya. Dulu ada jurnal perempuan, ada Pantau gitu. Bedanya dengan sekarang ini misalnya Konde bisa berkolaborasi dengan media-media alternatif untuk membuat sesuatu yang baru gitu, yang dulu nggak ada gitu kan, fase-fasenya itu ya. Fase-fase kemunculan gitu ya setelah Orba. Nah, fase sekarang tuh misalnya Konde bisa kolaborasi dengan media alternatif perempuan, bisa kolaborasi dengan Project Multatuli untuk bikin kolaborasi bareng gitu ya. Terus kita menggagas sesuatu bareng, itu fase-fasenya itu yang dulu kayaknya jurnal perempuan nggak pernah tuh ketemu dengan Pantau gitu ya, berjuang secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang fasenya tuh fase kolaborasi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu juga masih meraba-raba gitu kan, Mbak. Apakah strateginya seperti ini gitu? Nah, bagaimana cara strategi di tengah perjuangan yang tidak ada kebijakan gitu ya? Kontrahegemoni itu yang seperti apa sih? Kontrahegemoni yang sustain itu yang seperti apa sih gitu? Nah, atau saya pernah suatu saat ya ngobrol dengan Evi dari Project Multatuli, dan kita tuh menyimpulkan ketika mungkin waktu itu siang hari belum makan terus frustasi gitu ya. Nah, kita tuh obrolannya gini, mati juga nggak apa-apa lu, kata Evi. Atau dia hanya jadi model sebentar, daripada berjuang terseok-seok terus, mati juga nggak apa-apa. Toh nanti juga ada yang meneruskan gitu. Nah, itu kan juga wacana ini ya, wacana yang lain di tengah kolaborasi ini gitu. Jadi mati juga nggak apa-apa gitu. Kalau ternyata hidup pun masih minim perjuangan gitu. Nah, minim perjuangan itu kan bisa dilihat dengan kebijakan yang nggak ada gitu. Atau yang kedua adalah lingkungan eksternal. Ada dukungan gitu. Terus kemudian tapi dari bukunya Mas Kristiawan itu kan kita bisa melihat ya bahwa ternyata atau Mas Ading tadi bilang ya mengatakan lagi bahwa NGO itu membantu gitu ya, sedangkan pemerintah mestinya malu tidak membantu. Tapi ternyata NGO itu belum punya strategi panjang. Jadi strateginya tuh pendek-pendek gitu kan. Yang oke, bantu 3 bulan, oke, bantu setahun, habis itu udah dia akan berpindah ke yang lain atau ke negara lain. Nah, dengan cara apa? Padahal untuk sustain di iklan itu sangat tidak mungkin gitu ya. Terus atau Konde itu punya
service gitu ya, atau working room atau service ya, mengerjakan websitenya orang, mengerjakan bukunya orang, mengedit tulisan orang gitu. Tetapi kan semua media itu punya pekerjaan yang sama ya, pekerjaan bisnis yang sama, yaitu palu gada, mengerjakan apa saja. Nah, konde yang kecil mungil ini pasti ada di tengah-tengah pelanduk ya, di tengah-tengah pelanduk yang besar gitu. Jadi kesimpulannya sih harapannya banyak ya, harapannya banyak, tapi yang perlu kita pikirkan adalah strategi untuk memperjuangkan ini secara lebih lama gitu ya, atau ya mimpinya tadi ditulis dalam buku sejarah, atau orang punya cita-cita ya, karena kalau ada keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan di tengah situasi yang tidak ada diversity ini, orang kan punya cita-cita ya, bahwa oh ternyata punya cita-cita. Di Eropa itu ada perempuan jurnalis yang kemudian keluar dari medianya dan dia membuat newsletter untuk khusus penjara. Jadi dia menulis khusus penjara. Dia mendapatkan uang 6 juta rupiah per bulannya dan dia bisa hidup. Gitu. Itu karena masyarakatnya terdidik gitu ya. Jadi selain kebijakan, masyarakatnya juga terdidik. Ada orang yang Kak Zenia udah mengingatkan. Jadi ada banyak sekali seperti perempuan jurnalis ini yang membuat media-media atau newsletter kecil dan hidup. Itu karena kebijakannya ada. Terus kemudian orang terdidik ya, orang terdidik mau membeli newsletternya, dan itu yang tidak ada di Indonesia. Jadi mungkin kita masih dalam tahap memberikan pengetahuan baru bahwa media alternatif ini harus ada. Kalau lajunya itu ya mungkin harus kita perjuangkan sama banyak orang gitu sih Mbak Nuri. Makasih Mbak Nuri. Baik, terima kasih Mbak Lufi untuk tanggapannya. Boleh dilanjut dengan Mas Ading, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang pertanyaannya berat ya, dan sebetulnya Mbak Tari sama Mbak Dina ini sudah tahu jawabannya. Tapi gini, saya tertarik sedikit melanjutkan Mbak Lufi ya. Kalau nggak mau pakai alternatif media, sebetulnya kan ada diksi yang banyak dikembangkan oleh scholar komunikasi di Amerika, yaitu non-profit journalism. Jadi ini kan kerja-kerja jurnalistik sebetulnya, tetapi yang orientasinya tidak mencari untung. Non-profit itu kan bukan berarti tidak cari uang. Nah ini harus diklarifikasi. Bukan berarti tidak perlu uang, atau bukan berarti uangnya harus dari kita. Tapi yang penting dia tidak cari keuntungan. Dan kerjanya kerja-kerja jurnalistik. Nah, sebetulnya itu bisa menjadi diksi yang lebih soft barangkali. Meskipun kalau kita bicara soal tadi bagaimana counter hegemoni, tentu istilah alternatif media itu lebih radikal ya. Nah, tadi ada reminding dari Mbak Tari ya. Memang saya suka mengklasifikasi karena merujuk pada misalnya Christian Fuchs atau banyak penulis jurnalistik bahwa media alternatif itu kan ada 3 level, 3 layer. Pertama, media alternatif dalam arti pendanaannya. Jadi dia tetap menyajikan berita-berita seperti halnya berita-berita media mainstream. Jadi kegiatan seremoni apa gitu ya. Terus sifatnya bisa breaking news atau straight news. Tapi dananya bukan dari yang kita pahami selama ini, dari iklan atau dari pemerintah atau dari korporasi, tapi dari komunitas ya, dari subscriber dan sebagainya. Itu satu ya. Jadi alternatif dilihat dari pendanaan. Yang kedua, alternatif dilihat dari target audiens atau partisipasi halayaknya. Maka biasanya kita sering merujuk ini dengan menyebutnya media komunitas yang tadi disinggung Mbak Tari. Itu sebenarnya alternatif dalam pemahaman kedua. Jadi dia geografisnya harus terbatas, komunitas tertentu yang dilayani kan gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara media alternatif dengan kerangka pikir dari Konde atau Multatuli atau Watchdog dan sebagainya ini atau jaring, itu sebenarnya dia alternatif karena ideologinya, karena keberpihakannya. Jadi dia bisa
beredar dimanapun, kalau perlu ya borderless kan seperti yang sekarang karena melalui online. Dan nah ini saya kira penting ya. Jadi dia bisa mengakses pendanaan dari manapun sepanjang tidak berorientasi pada akumulasi kapital. Jadi ini yang kemudian beyond dari aturan kita yang di Indonesia punya, undang-undang penyiaran kan itu media komunitas banyak sekali pembatasannya. Nah, belum lagi soal undang-undang pers yang tadi. Nah, karena dibatasi waktu ini, saya pengen menjawab poin terakhir soal peran perguruan tinggi. Jadi ini memang kita tidak bisa, saya sepakat tidak bisa melihat secara institusional peran perguruan tinggi untuk mainstreaming isu feminisme di media itu masih tampak sebagai inisiatif individu-individu yang tadi sudah saya singgung di awal. Saya optimis kalau itu levelnya pada tingkat penyelenggaraan misalnya forum-forum akademik yang lebih mengadjust konferensi kita 2-3 hari ini isunya. Jadi ada yang disebut dengan kombinasi antara nuansa akademik discourse-nya sama advokasinya. Itu yang jarang dilakukan di kampus. Di kampus itu berarti sebagai sebuah seminar academic exercise soal ini. Yang kedua, kita lihat beberapa tren di negara-negara lain. Seperti tadi misalnya 360 info yang dibuat oleh Sydney University atau banyak sekali kampus itu yang kemudian menginisiasi penerbitan media alternatif berbasis pengetahuan yang kemudian pro pada isu-isu alternatif. Jadi bukan hanya pers mahasiswa sebetulnya, tapi kampusnya, misalnya rektoratnya atau fakultas gitu ya. Jangan hanya bikin jurnal Scopus atau jurnal Sinta. Nah yang terakhir, sebetulnya ada contoh misalnya teman-teman saya di Filipina itu bikin namanya platform Women Writing Woman ya, perempuan menulis tentang perempuan. Itu isinya ada dosen, ada aktivis sosial, ada teman-teman di NGO dan juga jurnalis profesional. Itu mereka gabung. Poinnya di sini adalah kolaborasi antar pihak untuk bikin sesuatu gitu. Mungkin betul ini tidak sustain tapi ini harus dimulai. Jadi ada namanya lilin-lilin. Ini terakhir ya Mbak Senia. Lilin-lilin yang menurut saya ini kita bisa optimis. Meskipun secara institusional di kampus tampaknya kita harus menunggu banyak sisi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Kak Sonya, dipersilakan. Mohon maaf, 2 menit boleh ya Kak ya? Ini Kak bagian Sonya. siapa ya? Aku ya? Kak Sonya, silakan 2 menit. Oke. Aku kayaknya cuma dapat pertanyaan dari Mbak Tari deh. Kalau nggak salah. Dan Ya, pertanyaannya betul. gampang sekali sih. Enggak, saya tadi sudah takut mau ditanyain apa Mbak Tari itu. Kayak Mas Fari tadi kapan, kenapa suara ditutup gitu loh. Nah, oke. Tapi terima kasih Mbak Tari. Saya sendiri tidak merasa seperti yang saya bilang ke Luffy dan kawan-kawan. Saya merasa saya justru baru lahir di jurnalisme perempuan, Mbak Tari. Itu yang saya rasakan. Sehingga saya begitu bersemangat, kalaupun kecuali saya benar-benar sakit, saya nggak datang ke acara Luffy aja. Semua yang Luffy mau ajak acara saya pasti akan hadir. Kira-kira gitu. Karena saya merasa, ini Mbak Tari, saya merasa takut ketinggalan. Saya merasa di usia saya menjadi jurnalis, sekarang saya masuk tahun 27 tahun Mbak Tari. Nah, saya merasa saya takut ketinggalan gitu Mbak, meskipun saya usia pensiun masih 60 tahun. Tapi saya ingin mengejar gitu Luffy gitu kan. Maka saya selalu berusaha kalau Luffy ngajak, ya saya akan hadir. Karena saya merasa ada banyak hal yang perlu saya dalami lagi Mbak, dan update. Itu yang menjadi tantangan saya. Sehingga kalau Mbak Tari bilang, waduh saya langka, kayaknya saya merasa gimana ya? Gimana Mbak Tari, saya belum apa-apa gitu kan. Saya justru merasa sangat termotivasi ketika Mbak Maria terus memberikan saya dukungan Mbak Tari. Ketika saya muat ini, maju terus On gitu ya.
Kok bahkan saya sangat terharu ketika Mbak Maria bilang gini ke saya, kok kamu bisa nulis itu? Saya bilang, Mbak, saya nggak merasa itu sebagai apa sesuatu yang itu. Tapi ternyata saya bahagia dan terharu, Mbak Tari. Saya merasa belum apa-apa di isu perempuan ini, tetapi saya ingin malah bersetia gitu ya. Semoga, makanya saya bilang, Lutfi, kalau ini ajak saya tidak akan keberatan sepanjang saya sehat-sehat. Karena itu kalau kesulitan mengangkat itu memang nggak mudah, memang agak harus ngeyel sedikit ya Lu. Ketika undang-undang TPKS, bayangkan Mbak Tari, sekian lama putaran sama seperti yang dihadapi dengan isu RUU KDR PPRT. Ini juga bolak-balik, coba bayangkan ya, butuh kesabaran yang lebih dan lebih lagi Mbak Tari. Nah kalau maka menjadi jurnalis saya kira tidak harus Anastasia dan siapa tadi yang masih muda, perlu memang bersetia itu membutuhkan energi. Dan energi itu nggak usah patah semangat. Saya selalu punya, sejak saya jadi wartawan, saya punya prinsip, salah satu moto saya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Maka saya, Mbak Tari, jadi kalau satu mentok di pintu sebelah dikunci, saya mau cari pintu yang lain aja deh. Kalau semua pintu tertutup masih ada atap, kira-kira gitu saya mau bilang gitu ya. Kalau masih nggak ada atap, cari lagi masih ada celah-celah di atas jendela mungkin kalau sudah terkunci apa lubang angin gitu Mbak Tari. Itu yang saya mau katakan Anastasia kepada jurnalis muda. Jadi sesungguhnya semangat itu yang paling penting. Ketika semangat itu ada, sebenarnya seperti saya jadi lupa saya berapa tahun jadi wartawan tuh Mbak Tari. Saya malah merasa saya masih seperti baru-baru menjadi wartawan Kompas di isu perempuan. Sehingga saya nggak peduli Luffy bilang, soalnya tahu diri kamu udah 20 tahun lebih. Peduli 22 dekade itu bukan apa-apanya Anastasia. Saya merasa malah umurnya saya baru mendaftar di Kompas 23 tahun dulu saya mendaftar. Nah, mungkin itu salah satu resep menjaga itu sehingga ketika tadi orang melihat isu perempuan, isu yang tidak seksi, kita kemudian dengan karena kita merasa ini sesuatu yang penting bagi kita tidak akan merasa kemudian apa iya, tapi justru kita akan mencari cara supaya mereka mereka akan percaya bahwa isu perempuan, isu tentang gerakan perempuan, perjuangan perempuan adalah isu penting. Nah, kalau kita berhenti dan menyerah, ya orang langsung percaya, ya wong perempuan sendiri yang nulis nyerah. Ya enggak Mbak Tari? Sementara kalau Mbak Tari butuh generasi-generasi muda yang ini saya bahagia loh. Sekarang ini bukan cuma yang saya coba di Kompas ini, bukan cuma di Kompas, Mbak Tari. Bahkan ketika saya datang ke Kementerian Perempuan, itu semua media apapun saya nggak peduli. Itu yang muda-muda Luffy. Saya coba Anastasia. Saya bilang, ayo ikut. Dan akhirnya saya merasa mulai itu mereka suka. Sehingga ketika ada media talk misalnya tentang isu, mereka bilang, Kasonya, ini isunya kita angkatnya kemana? Itu dulu cuma 1-2 orang yang nanya. Tapi sekarang saya senang sekali Anastasia. Banyak sekali, bahkan saya kebingungan menjawabnya. Ini artinya Mbak Tari, memang mesti ada sedikit, kalau mau ya lelah sedikit untuk menjawab, lelah sedikit untuk men-sharekan pikiran-pikiran kita. Tapi nanti akan tumbuh-tumbuh jurnalis-jurnalis muda yang punya perhatian khusus terhadap isu-isu perempuan, apalagi dalam konteks yang lebih luas feminisme. Jadi Xenia jangan khawatir. Saya yakin akan banyak tumbuh ini. Cuma Mbak Tari jangan dulu bilang saya langka. Saya justru masih belajar dan saya terus haus. Semoga saya bisa dapat itu lebih banyak lagi. Saya bahkan kemarin masuk ke perempuan adat di Mentawai. Saya sungguh-sungguh mendapat banyak pelajaran, Mbak Tari. Nanti tunggu tulisan saya, perempuan Mentawai. Ada banyak tulisan yang saya akan tuliskan, baik dalam aspek mereka korban kekerasan atau korban kekerasan berbasis gender secara umum. Nah itu Mas Farid sudah kasih jempol tanda-tanda habis waktunya kayaknya ini.
Mas Ya, Farid, betul. sampai ketemu nanti malam. Saya tunggu makalahnya ya, share ke aku kalau Lutfi udah tahu ininya, kode Ya, saya baik. itu. Terima kasih Terima banyak. kasih Kak Sukses. Sonya. Sekali lagi KCIF is the best deh pokoknya. Semangat. Thank you ya. Terima kasih Kak Sonya. Kita lanjut terakhir sekali Kak Anastasia, boleh dipersingkat karena kita ada sesi selanjutnya setelah ini. Silakan. Ya, baik. Nanti akan dilengkapi dengan Sinta. Saya coba jawab pertanyaan dari tanggapan dari Mbak Dina ya. Mbak Dina, tadi sebenarnya di akhir itu sudah kami janjikan bahwa kami akan melengkapi penelitian ini dengan kemudian tanggapan atau mencoba menggali dari sisi yang memproduksi konten, baik itu jurnalis maupun editornya, karena namanya jelas ada di sana, soal manajemen produksi redaksi, bagaimana ini diproduksi, motivasinya apa, dan mengapa mereka membuatnya seperti ini. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu kalau kemudian ada tuh pendekatan atau genre jurnalisme advokasi. Demikian Kak Dina. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Lestari, Sinta mau jawab? Silakan. Menambahkan Kak Anas, jadi begini Mbak Lestari, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini kan teronggok di DPR itu nyaris 19 tahun ya, dan ada lobby-lobby untuk menjegalnya. Nah, RUU ini kan baru menjadi RUU inisiatif DPR itu kan Maret tanggal 21 ya. Nah, kami di Tempo misalnya, karena saya bekerja di Tempo, kami di majalah Tempo itu menulis tentang RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sejak 2001 ya, dan Maret tanggal 5 2023 kami juga menulis tentang bagaimana proses lobby-lobby menjegal RUU ini ya. Ada 2 fraksi yang bisa dibaca di majalah Tempo ya, judulnya Serba Usang di Meja Puan. Maksudnya Puan itu adalah Puan Maharani ya, Ketua DPR. Nah, bagaimana 2 fraksi misalnya PDIP dan juga Golkar itu yang dalam dinamikanya juga punya peran ya, kenapa kemudian RUU ini nggak segera disahkan, lalu kemudian bagaimana masyarakat sipil mendorong ada jala PRT dan lain-lain. Nah, berita-berita seperti itu kan saya kira penting ya untuk menggambarkan, dan ini bagian dari apa yang mendorong atau mendesak pemerintah dan DPR untuk segera memperhatikan RUU ini yang sangat penting ya. Bagaimana mungkin kita kemudian melihat RUU Omnibus Law begitu cepat sekali disahkan, tapi kemudian untuk RUU PRT ini sangat lamban ya, bahkan mandek gitu. Nah, ini ada di majalah Tempo kami menulis itu. Dan saya kira penting untuk melakukan kolaborasi bersama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa media arus utama itu kemudian bermusuhan dengan media alternatif ya. Saya kira kita perlu menyalakan lilin-lilin tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Ading ya. Bagaimana membangun kolaborasi, liputan kolaborasi. Kami di Tempo juga pernah kolaborasi dengan Konde, Mbak Lufi. Pada saat itu kami menulis tentang Sinta, suaranya nggak ini. Sinta kemute. Iya, hilang tiba-tiba. Sinta, suaranya. Kayaknya kita harus segera mengakhiri panel karena waktunya sudah mau dipakai. Baik. Kenapa kemeresek ya? Baik kakak-kakak, Mbak dan Mas dan semuanya teman-teman yang hadir, mohon izin kita sudah harus menutup panel ini karena sudah ada antrian panel berikutnya. Kita boleh tutup dengan foto bersama 1 menit? Ya boleh. Mas Silakan Farid, foto tapi bersama. aku nggak lihat wajahnya mana. Ini dia. Nah, Ngantuk. Super pantesan. ngantuk. Super ngantuk. Kabar Bang Farid, semangat, semangat. Halo Mas Emir. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan yang mau ikut foto. Kayaknya cukup 1 layar. Sudah semua? Ya, sudah. Ya, makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih. Izin dulu teman-teman. Yo, makasih.